Sebelum video diputar, jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Pak, buburnya masih ada nggak? Saya mau beli 4 porsi dibungkus ya. Ada mas, kebetulan banget nih, juga sisa 4. Tunggu sebentar ya, saya buletin dulu. Oh ya, untung aja saya masih kebagian ya Pak. Wajar aja sih, jam segini udah habis. Bubur bapak tuh enak, porsinya juga banyak. Ini ya puas deh kalau beli di sini. Masnya bisa aja. Makasih loh ya, udah sering beli ke sini. Saya seneng dengernya kalau para pelanggan pada puas. Mas, ini buburnya udah selesai, semuanya jadi 40.000 aja. Oke, ini ya Pak uangnya, makasih. Jangan lupa beli lagi ke sini ya. Akhirnya habis juga dagangan gua hari ini. Kalau tiap hari kayak gini mah enak ya, gak perlu jualan sampai malam kayak minggu lalu. Lama-lama bisa naik haji nih, kayak di sinetron-sinetron. Udahlah, mending gua beli ayam sekarang buat jualan besok, terus pulang deh. Pak Burhan pun pergi menuju pasar untuk membeli ayam. Pak Burhan, beli ayam ya? Monggo, monggo. Silahkan, masih pada baru dipotong ini. Ya nih Bu, kayak biasa ya, buat topping bubur. Boleh Pak, mau berapa kilo? Tapi kebetulan harga ayam hari ini tuh lagi pada naik loh Pak. Naiknya 2 kali lipat lagi daripada harga normal. Oh yang bener Bu, masa sih? Mahal amat, biasanya juga cuma naik 1.000-2.000 doang. Iya Pak, beneran. Ngapain saya bohong? Kalau Bapak gak percaya tanya aja ke toko ayam lain. Pasti harganya bakalan sama semua kok. Aduh gimana ya, gak bisa kurang lagi nih Bu. Saya kan udah langganan loh di sini. Kurangin dikit lah. Langganan sih langganan Pak. Tapi kalau gitu nanti saya rugi dong. Emangnya Bapak Burhan mau beli berapa kilo? Cuma 2 kilo aja sih Bu. Kalau cuma segitu mah gak bisa kurang Pak. Rugilah saya nanti. Kalau mau kurang Bapak belinya 20 kilo aja. Nanti saya kasih diskon. Banyak amat Bu 20 kilo. Emangnya saya mau hajatan apa? Orang saya cuma butuh buat topping bubur doang. Ya udah deh, kalau emang nggak bisa saya beli sekilo aja. Boleh, bentar. Aduh gimana ya besok? Mana dagingnya cuma sedikit lagi. Lagi pula aku itu pakai buat beli ayam 2 kilo. Pasti gak bakalan cukup buat bahan-bahan yang lainnya. Bahkan untungnya pun gak ada nih. Ya udahlah, paling besok aku kurangin aja porsi dagingnya. Karena kalau gak gitu gak bakalan punya untung banyak. Bapak, tumben udah pulang. Datanya habis ya Pak? Ya Bu, dagangannya habis. Sama kayak hari-hari kemarin. Walah, syukur deh kalau habis. Tapi kalau raut wajah Bapak kayak gitu, kayaknya ada sesuatu yang aneh ya Pak. Kenapa Pak? Ada masalah kah? Bapak tuh lagi bingung nih Bu. Harga ayam naik drastis di pasaran, sedangkan modal sama keuntungan kita cuma pas-pasan. Gak bakalan cukup buat menyeimbangi harga ayam yang mahal itu. Gak bisa dapat untung gede juga. Kalau gini terus Bu, apa Bapak kurangin aja ya porsinya? Karena kalau harganya dinaikkan, gak mungkin. Oh, masalah itu. Iya ya, Ibu ngerti. Tapi saran Ibu sih gak usah diubah porsinya atau apapun itu Pak. Karena kalau gitu para pelanggan nanti pasti bakalan kecewa. Dan nanti malah gak beli lagi bubur kita.
Loh, kalau gitu keuntungan kita kecil dong, Bu. Iya, tapi gak apa-apa Pak, yang penting cukup buat sehari-hari dulu. Lagian nanti juga harga ayamnya bakalan turun lagi lah. Gak mungkin kan harganya mahal terus. Kita sabar aja dulu. Namanya juga usaha. Pasti ada untung dan ruginya Pak. Oh, enggak ah. Enak aja masa keuntungannya kecil. Nanti Bapak nggak bisa beli rokok enak dong. Kalau uangnya cuma cukup buat kebutuhan dapur doang mah, Bu. Bapak juga mau ngopi-ngopi santai sama teman-teman Bapak. Tenang aja Pak. Buat beli rokok sama kopi pasti ada kok. Tapi jumlahnya dikurangin dikit. Gak apa-apa kan? Lagian gak bagus juga buat kesehatan Bapak ke depannya nanti. Dikurangin. Enggak, Pak. Nggak mau, Bapak nggak setuju. Kalau gitu mendingan nggak usah makan aja kita daripada harus mengurangi rokok sama kopi. Tapi Pak, ini kan demi kebaikan kita juga buat ke depannya. Nanti gimana kalau misalkan para pelanggan-pelanggan kita pergi ke pedagang yang lainnya? Nggak bakalan itu. Udah tenang aja, Ibu nggak tahu apa-apa tentang ini. Di sini tuh yang jualan tuh kan Bapak. Jadi Bapak lebih paham tentang mereka. Udah gak usah sok nasihatin gitu deh. Bapak gak butuh, mendingan Ibu urus aja urusan rumah. Yang makin hari makin banyak pengeluaran. Semua ini juga salah Ibu. Ibu tuh terlalu boros, gak bisa mengelola keuangan yang benar. Makanya hidup kita itu gini-gini aja. Loh, kan pengelolaan rumah ini buat kita Pak. Buat Bapak sama anak-anak. Ibu gak pernah pakai uang itu buat kebutuhan pribadi. Emangnya Bapak pernah lihat Ibu beli baju? Atau make up? Enggak kan? Bahkan buat ngurus diri sendiri pun Ibu gak sempet. Oh, kamu gak ikhlas ya ngurus rumah tangga kita ini? Dasar gak tahu diuntung, Bu. Masih mending saya kasih kamu nafkah. Coba aja kalau enggak, udah jadi gembel yang ada. Tahu diri dong, itu kan kewajiban kamu sebagai istri. Udah mending kamu urus aja nih ayam buat besok dagang daripada ngomel gak jelas. Maksud Ibu bukan begitu Pak. Pak Burhan pergi begitu aja dan menghiraukan penjelasan sang istrinya. Pak, saya mau pesen buburnya 3 ya Pak, dibungkus. Boleh Bu, sebentar ya, saya buatkan dulu. Loh, ini kok ringan ya Pak? Nggak kayak sebelum-sebelumnya. Ini beneran 3 bungkus kan Pak? Iya, itu 3 bungkus Bu. Ringan gimana emangnya? Sama aja kok, ini perasaan Ibu aja mungkin. Ini mah kayak 1 bungkus Pak beratnya. Apa sekarang porsinya makin sedikit ya Pak? Enggak kok, sama aja loh Bu itu. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Bu Dia, habis dari mana nih kok kelihatan kusuk begitu mukanya? Bu Sri, iya nih Bu lagi kesel habis beli bubur Pak Burhan. Tadi kan saya beli bubur di sana ya, tapi sekarang porsinya cuma sedikit. Padahal kemarin-kemarin banyak loh. Gak tahu kenapa, kecewa banget deh pokoknya. Loh kok bisa begitu Bu? Tiba-tiba banget jadi sedikit. Iya nih, gak tahu kenapa. Gak beli-beli lagi ke sana deh, males. Kalau begitu mah mending beli di warung bubur ayam Pak Fajar. Kebetulan baru buka tuh. Ini saya juga belinya di sana. Harganya juga murah dibandingkan sama Pak Burhan. Mana porsinya juga banyak banget. Pasti puas deh. Rasanya juga enak. Loh, ada bubur ayam baru toh? Saya baru tahu Bu. Aduh, nyesel deh gak beli di sana. Iya, hari ini juga lagi ada promo grand opening loh Bu. Jadi harganya makin murah-murah. Ada topping usus, ati, ampela juga komplit deh pokoknya. Aduh, jadi pengen deh saya. Makasih ya Bu infonya. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya duluan ya Bu. Udah ditunggu suami sama anak-anak nih buburnya. Mari.
Loh, kok tumben jam segini masih sepi ya? Pada kemana orang-orang? Biasanya tuh jam segini lagi rame-ramenya. Tak lama Pak Samsul datang ke warung bubur ayam Pak Burhan. Halo, kasihan banget loh, sepi ya bubur ayamnya. Ya nih sepi banget, pada kemana ya? Lo emangnya nggak tahu Han, Pak Fajar kan buka warung bubur ayam juga di desa sebelah. Makanya warung lo tuh sepi karena orang-orang tuh pada beli di sana. Lagi ada potongan gitu loh. Agak ngerti gua. Aduh, pantesan aja sepi gini. Maksud lo potongan apa sih, Sul? Yang bener toh, kalau ngomong potong harga maksud lo itu diskon gitu. Iya itu, potongan harga maksud gua, bukan diskon. Hei Dodol, potong harga sama diskon tuh ada kakak Sul, sama aja itu. Nah emang iya, gua kan kagak tahu. Orang gua kagak pernah belanja atau beli sesuatu. Iya sih emang bener, kalau lo tuh gak pernah beli sesuatu karena lo tuh selalu minta sama gua, kampret. Hah, lo tahu aja, maklum lah, kagak mampu gua. Oh elah, lu mah bukannya kagak mampu tapi kagak berusaha. Oh ya gimana si Fajar kok bisa-bisanya dia buka warung bubur ayam, padahal kan ada gua. Lah emang kenapa? Gak harus izin sama lo juga kali. Emang lo siapa Udah santai aja kata gua mah. Mending lo pikirin caranya biar pelanggan lo itu pada balik lagi daripada bikin bubur ayamnya si Fajar. Tapi gimana ya Sul, kagak tahu gua, bingung banget nih. Punya ide gak lo? Gimana ya? Coba lo turunin harganya bubur ayam itu deh, atau porsinya banyakin lagi biar pada puas. Gak bisa segampang itu Sul. Yang bener aja, rugi dong gua kalau gitu. Rugi dong. Apalagi sekarang tuh harga ayam mahal. Nah terus gimana lagi? Ya cuma itu caranya. Tahu pusing gua. Lihat nanti aja deh Sul. Sekarang gua mau pulang aja. Percuma juga gua jualan orang kagak ada yang beli. Ya udah kalau gitu, gua juga mau pulang. Duluan ya. Pak Burhan pun membereskan dagangannya dan langsung pulang. Aduh, tolong, banyak tikus tolong. Bu, ada apa kok teriak-teriak sih? Ada apa? Kenapa? Itu Pak, ada tikus. Ibu takut. Tolong Pak, tolong. Geli banget ibu, lihatnya jijik. Aduh, kirain bapak kenapa, ternyata cuma tikus toh. Udah, tenang aja, jangan teriak-teriak. Biar bapak yang tangkap tikusnya. Untung aja ada bapak. Coba aja kalau nggak ada, ibu gak bakal masak hari ini. Alah, lebay banget sih. Orang cuma tikus doang itu gak bakalan bikin mati juga, Bu. Iya sih Pak, tapi ibu Gali aja lihatnya jijik. Iya, kok jam segini bapak udah pulang? Ini masih pagi loh Pak. Apa dagangannya habis lebih awal dari kemarin Pak? Enggak, Bu. Dagangan hari ini gak laku. Masih banyak, bapak pulang lagi semuanya. Loh, kalau belum habis kenapa bapak pulang Pak? Ada masalah? Ya, bapak pengen pulang aja. Lagian kalau bapak dagang pun tetap gak bakalan ada yang beli, Bu. Karena orang-orang pada beli ke bubur ayam si Fajar. Oh, bapak jadi desa sebelah itu ya Pak? Padahal bapak jualan aja kayak biasa. Kalau emang rezeki pasti gak bakalan ketukar sih Pak. Ya tahu sih, Bu. Tapi bubur ayam si Fajar itu lebih banyak porsinya dari kita. Dan kebetulan juga dia itu ada diskon. Jadi pastinya orang-orang pada beli ke sana loh. Ya, padahal coba dulu aja Pak. Minimal setengah hari. Tapi kan bukannya bapak tuh punya banyak pelanggan setia ya Pak? Yang selalu beli datang ke bapak tiap harinya. Apa mereka gak pada beli juga Pak? Ada sih. Tapi ada yang beli tapi dia komplain karena ayamnya sama porsinya dikit. Gak kayak biasanya katanya. Tapi bapak gak peduliin karena emang bahan-bahannya tuh lagi pada naik. Bapak juga mau untungnya banyak lah. Hah? Kok gitu sih Pak? Bapak beneran mengurangi porsi dagangan kita yang biasa? Kalau gitu mah pantas aja Pak. Pada gak ada yang beli Pak. Ibu kan udah bilang kemarin. Kalau kita tuh gak usah ambil untung terlalu gede. Gak apa-apa sedikit tapi cukup buat kita sehari-hari Pak. Kalau begini kan kita bener-bener gak punya modal lagi buat jualan besok. Ayam yang kemana aja sedikit, jadi gak bisa stok lagi. Mana beras juga dikit lagi, cuma cukup buat makan sampai besok. Iya bawel, makanya lo juga kerja jadi istri. Jangan mau enaknya doang, biar gak menyusahkan gua terus. Udah lah, jangan bikin makin pusing aja lagi. Mending sekarang kita pikirin gimana caranya biar dagangan gua tuh laris lagi. Iya Pak, maaf. Apa Bapak adakan diskon juga Pak? Terus ayamnya dibanyakin, biar para pelanggan-pelanggannya Bapak pada balik lagi. Lagi pula gak ada cara lain lagi Pak. Itu bukan solusi, Bu. Yang ada rugilah kita. Enggak, Bapak gak mau. Ya udahlah, terserah Bapak aja deh. Ibu mau masak dulu.
Bubur murah dan enak. Ayo Bu, Ibu, Bapak-bapak, mari beli harga spesial. Bubur Pak Burhan lagi murah tuh. Kayaknya kita beli ke sana aja yuk. Sekarang lumayan buat mengurangi pengeluaran. Iya tuh kayaknya Bu. Ayo daripada bubur Pak Fajar jauh ya. Males. Ibu-ibu itu pun menghampiri bubur ayamnya Pak Burhan. Saya dengar harganya spesial nih Pak. Ya Bu, hari ini harga spesial banget. Proporsinya cuma 5.000 aja. Dapatnya juga banyak Bu. Wah, mau dong Pak. Saya mau 4 bungkus ya. Saya 3 bungkus aja Pak. Pak Burhan pun menyiapkan pesanan mereka. Beberapa saat kemudian pesanannya mereka selesai. Buburnya banyak banget Pak. Ini serius cuma 5.000. Ya Bu, cuma 5.000 aja. Pokoknya spesial deh buat hari ini. Makasih banyak ya Pak. Pokoknya nanti saya kasih tahu ke tetangga-tetangga buat beli buburnya Pak Burhan. Oh iya Bu, monggo, makasih juga loh. Ibu-ibu itu kemudian pergi dan tak lama setelah itu banyak orang berdatangan dan mengantri membeli bubur Pak Burhan. Dalam waktu sekejap dagangannya itu pun habis. $700, $800, $985. Yeh, gila, hampir 1 juta keuntungan hari ini. Lumayan banget bisa cepat naik haji nih. Loh, uangnya kok banyak banget Pak? Biasanya cuma dapat 600.000 aja hari ini. Bapak dapat dari mana uang itu Pak? Banyak kemarin tuh sisa ayamnya cuma sedikit ya. Tapi kenapa keuntungannya bisa sebanyak itu Pak? Ada deh pokoknya. Udah, Ibu gak perlu banyak tanya ya. Yang penting kita bisa makan. Bukan begitu Pak, Ibu cuma mau tahu uang yang Bapak dapat tuh dari mana. Masa iya dari hasil dagang sebanyak itu? Ya terus kalau bukan dari hasil dagang dari mana Bu? Mau nuduh Bapak yang enggak. Apa susahnya sih Bu? Syukurin aja. Tugas Ibu itu sebagai seorang istri itu tinggal nerima apa yang dikasih suami. Bukan malah nuduh yang enggak. Udahlah, Bapak capek. Pak Burhan pergi ke kamar dan meninggalkan istrinya. Dasar istri gak tahu diri, banyak tanya banget hidupnya. Lihat aja nanti kalau gua udah kaya raya, gua tinggalin dia aja lah, nyari yang lebih cantik lagi. Aduh, perut aku sakit nih. Kenapa ya? Biasanya gak pernah gini. Kayaknya kecapean deh. Tidur dulu aja lah, pasti besok juga sembuh. Pak, bangun Pak, udah siang. Bapak gak dagang hari ini. Bapak kenapa ya kok gak bangun-bangun? Biasanya langsung bangun tapi sekarang enggak. Badan Bapak panas banget. Bapak pasti demam. Gimana dong? Akhirnya sang istri Burhan pun kemudian membawa suaminya ke rumah sakit. Dok, gimana dok keadaan suami saya dok? Dia baik-baik aja kan? Maaf Bu, setelah saya periksa ternyata suami ibu itu mengalami gagal ginjal. Hah? Gagal ginjal? Kok bisa dok? Suami saya itu nggak punya riwayat penyakit apa-apa dari dulu. Keluarga kami pun sehat-sehat aja. Gak ada yang punya penyakit gagal ginjal. Dari hasil pemeriksaan suami itu mengalami gagal ginjal dikarenakan sebuah virus dari tikus Bu. Mungkin aja suami ibu itu gak sengaja terkena darah atau urin tikus yang penuh bakteri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Bu. Saya pergi dulu. Kok bisa begini sih? Bapak kenapa ya? Pak, bangun Pak. Ini di mana Bu? Bapak kenapa? Kok bisa ada di sini? Bapak di rumah sakit Pak. Bapak gagal ginjal akibat virus yang ada di dalam tubuh tikus. Emangnya Bapak kenapa sih?
Kok gak cerita ke ibu kenapa bisa begini sih Pak? Apa yang Bapak sembunyikan dari ibu sampai bisa kena virus kayak begini? Maaf Bu, ini emang salah Bapak. Jadi ceritanya, aduh, gimana sih jalan keluarnya? Apa gua turutin aja ya kata ibu itu sama si Samsul buat nurunin harga dan banyakin porsinya. Tapi kan daging ayam lagi pada naik akhir-akhir ini. Paling gua ganti pakai daging yang lebih murah aja lah. Tapi daging apa yang murah zaman sekarang? Apa pakai daging tikus yang gua tangkap tadi ya? Lumayan tuh, gratis, gak perlu mengeluarkan modal. Ah, iya gua pakai itu aja lah. Pak Burhan pun melakukan niatnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Dan setelah itu dia menjadikan daging tikus sebagai topping di buburnya. Ya Allah Pak, Bapak kok tega sih ngasih orang-orang daging tikus? Gimana kalau mereka itu kenapa-kenapa Pak? Maaf Bu, Bapak hilaf Bu, Bapak. Pak Burhan menarik nafas panjang dan menghembuskan nafas terakhir tanpa menyelesaikan kata-kata terakhirnya.